Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta salama ba'd. Ibu-ibu yang mudah dirahmati oleh Allah SWT, tema kita hari ini adalah cara cepat meraih surga. Ya, barakallahu. Kalau ditanya sama ibu-ibu, apa sih cita-cita terbesar ibu-ibu? Bukan punya rumah, bukan punya suami kaya, ya Bu. Nah, bagus tuh. Cita-cita tertinggi adalah meraih surga, dan itu harus kita tanam kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya Bu, supaya tertanam di dalam diri mereka itu semangat untuk meraih surga. Karena saya sering datang ke sekolah-sekolahan Islam, ketemu sama anak-anak itu Bu, SD, SMP, SMA. Ketika ditanya mereka itu, apa cita-citamu nak? Banyakan cita-citanya duniawi, ingin jadi dokter, jadi insinyur, bahkan mengatakan ingin jadi damkar. Nah, cita-cita jadi damkar. Ada yang salah itu kan? Nah, itu kan hanya sebatas kebutuhan duniawi, ya. Makanya pada ayat 77 surat Al-Qasas Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Ayat itu sebenarnya nasihat buat korun. Nasihat buat orang-orang yang secara duniawi sudah kenyang. Yaitu. Tapi masih diingatkan oleh Allah supaya jangan lalai, jangan lupa. Silakan dibaca terjemahnya Al-Qasas 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ada 4 di situ, Bu. Ayat itu mengandung 4 pelajaran penting. Ya. Yang pertama adalah prioritas utama yang kamu kejar adalah akhirat. Akhirat itu apa, Ibu? Ya surga lah yang kita ingin capai kan. Karena setiap orang itu, Bu, nanti akan melewati api neraka dulu, Ibu. Ya. Dan lewati jembatan itu, sirat kan. Sehingga kalau dia selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, itulah hakikat orang yang sukses itu. Dan makanya akhirat kita itu, bagaimana kita selamat sampai masuk surga, itu yang penting. Makanya Allah bilang sama kita, seluruh potensi yang kamu miliki, dirimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, hartamu, jabatanmu, semua potensi yang kamu miliki, arahkan semua untuk meraih akhirat. Itu prioritas pertama, Ibu. Ya, makanya jangan sampai terlewatkan ini. Kenapa banyak orang takut mati, Ibu? Karena dia nggak bangun akhiratnya. Kalau dia bangun akhiratnya, dia nggak akan takut mati. Kapanpun dia mati, dia siap. Ya, karena dia bangun akhiratnya. Nah, ketika kemudian kita menyadari itu, tentunya terus akan berusaha mencapai itu. Ya, Bu, ya. Dalam hidup manusia ini, Bu, hanya ada 4 keadaan manusia, Ibu.
Apa 4 keadaan manusia, Bu? Yang pertama, dia ingin bahagia dan membahagiakan orang lain. Ini keren banget. Inilah calon ahli surga itu, Bu. Dia bahagia dan ingin membahagiakan orang lain. Jadi hari-harinya dia itu, waktunya itu, konsentrasinya saya harus bahagia dan saya bahagiakan orang lain. Inilah yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu. Dan kita harus mencapai ini, Bu. Jadi di dalam rumah tangga kita, orang yang paling kita bahagiakan pertama siapa, Bu? Pasangan kita. Anak-anak kita. Bahkan pembantu yang ada di rumah itu harus bahagia, Ibu. Begitulah tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Semuanya harus kita bahagiakan. Tetangga kita bahagiakan semuanya. Harusnya begitu seorang muslim itu. Berpikirnya selalu positif untuk membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Ibu lihat kan ketika ada orang datang minta sama ibu makan. Bu, saya udah 2 hari nggak makan. Tolong kasih makanan. Ya kan? Ketika ibu hadiahkan dia makanan yang lezat dan dia makan nikmat banget. Apa yang ibu rasakan? Bahagia sekali. Padahal kita nggak ikut makan, dia makan. Kita sudah bisa merasakan kebahagiaan itu. Nah begitulah seterusnya itu. Bahagiakan dirimu dan bahagiakan lain. Inilah jenis manusia calon ahli surga ini. Kan? Yang kedua, dia bahagia tapi nggak urusan dengan orang lain. Ya, ingin bahagia buat dirinya sendiri aja. Mau pasangannya bahagia, mau anaknya bahagia, mau tidak, urusan lain. Apalagi orang-orang jauh, dia nggak urusan. Hanya urusannya diri sendiri, egois dia ini. Yang penting saya bahagia. Urusan orang lain nggak urusan dia. Nah ini apa, Bu? Ada kelemahan orang seperti ini, egois dia. Ya. Orang seperti ini nanti kalau mati ke kuburannya sendirian dia. Ya. Padahal nggak mungkin. Dia harus dimandikan, dikafankan, harus diantarkan, disolatkan, diantar kuburan. Coba sadar nih, orang kedua ini sadar tuh. Kamu sebagai manusia yang membutuhkan orang lain, nggak mungkin semua kamu akan tangani sendirian, nggak mungkin. Apalagi nanti mati ke kuburan, nggak mungkin sendirian. Ya. Nah, tapi jenis yang kayak gini nggak sedikit loh, Bu. Ya, yang penting buat diriku. Nah, ini harus sadarkan. Nah, jamaah di sini jangan ada jenis yang kedua ini kan. Nah, yang ketiga lebih parah lagi. Dia bahagia buat dirinya tapi mencelakakan banyak orang. Nah, ini para koruptor ini, Bu. Penjahat nih. Penjahat itu dia bahagia buat dirinya tapi apa? Mencelakakan. Maling-maling itu dia ngambil untuk bahagia buat dirinya tapi apa? Merugikan orang lain. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita nggak ketemu orang seperti ini nih. Ya, Indonesia kalau orang kayak gini banyak, remuk Indonesia. Ya. Makanya terjadi korupsi-korupsi di mana, narkoba di mana-mana, LGBT di mana-mana. Karena jenis manusia yang ketiga ini. Ini harus kita sadarkan, kita ya perkecil lah jumlahnya. Kalau nggak bisa dihilangkan sama sekali kan. Ini jenis yang ketiga ini penjahat ini. Kan? Bahagia buat dirinya tapi merugikan orang lain. Nah yang keempat, dia merugikan buat dirinya tapi merugikan orang lain. Bahlul. Yang keempat ini bahlul. Ya, Bu. Merugikan buat dirinya, merugikan buat orang lain. Badannya dibikin tato-tato. Padahal untungnya apa tato-tato itu? Nggak ada. Terus dia nakut-nakutin orang dengan tatonya itu. Bahlul. Dia orang bahlul. Ya? Makanya jangan jadi orang bahlul. Ya? Dan tidak sedikit masyarakat kita yang seperti itu kan. Kenapa? Itu karena tidak berpendidikan, karena tidak ngaji, tidak muncul kesadaran. Wah, kita kemarin iktikaf jam 3 malam mulai qiyamul lail, muncul anak-anak muda, dodong. Ya kan? Dia merugikan, apa untungnya buat dia? Enggak ada. Dan dia merugikan orang banyak itu kan di jalan-jalan itu. Orang lagi tidur mungkin, kalau anak-anak lagi nyusu kan apa itu. Nih, ini tanda orang bahlul. Dia merugikan buat dirinya dan merugikan orang lain. Ada nggak di masyarakat kayak gitu? Iya.
Nah, kira-kira ibu-ibu mau jadi yang mana nih? Ya, kenapa? Kenapa? Karena tidak mungkin orang bahagia di akhirat kalau tidak bahagia di dunia. Ya Bu ya? Tidak mungkin orang bahagia di dunia di akhirat kalau tidak bahagia di dunia. Surat An-Nahl ayat 97. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. An-Nahl 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik di mana itu? Yang pertama, di dunia. Kehidupan lebih baik lagi di mana? Di akhirat. Makanya orang yang tidak bahagia di dunia, jangan mimpi bahagia di akhirat. Ya Bu, kaidah itu Bu. Kalau kamu tidak bahagia di dunia, jangan mimpi kamu bahagia di akhirat. Ya, makanya di dunia ibu-ibu harus apa? Harus bahagia. Dan jangan lupa, ibu bahagia itu bukan di sini. Seperti hasil ilmu neuroscience. Neuroscience itu mengatakan bahagia itu di jidat ini. Di sini ada dopamin, ada theta, ada beta. Ya Bu, padahal itu cuman hanya ketenangan. Di sini hanya apa? Gelombang ketenangan, bukan bahagia. Bahagia itu oleh Allah disebutnya di sini Bu. Ya, di kalbu ini. Makanya ibu kalau bahagia nggak mungkin ibu pegang jidat. Ya Bu, ibu bahagia pegang apa? Ya nggak ada. Kan? Apalagi ibu bahagia terus pegang dompet, nggak ada lah. Ya. Dan jangan lupa, tidak ada seorang pun hidup yang tidak ingin bahagia. Ada nggak orang hidup tidak ingin bahagia? Ya Bu. Banyak orang ingin bahagia, tapi ujungnya penderitaan. Apa Bu? Bunuh diri. Jeffrey Epstein itu kan miliarder, punya pulau sendiri. Ya Bu. Bahkan dia membuat maksiat perempuan-perempuan, anak-anak perempuan di bawah 14 tahun. Anak kecil-kecil. Tamu-tamu dihormati sama dia, dikasih perempuan-perempuan masih hijau ini. Coba itu. Ya, begitulah keadaannya. Tapi ujungnya apa dia Bu? Bunuh diri. Bunuh diri dia ujungnya. Jadi begitulah keadaannya kalau orang tidak bahagia. Kalau gak bahagia dunia, kalau bunuh diri pasti neraka itu kan. Apalagi dia bukan orang beriman. Makanya Allah ingatkan, ya kamu harus bahagia di dunia ini. Caranya gimana? Itu Allah sebutkan, kamu berbuat kebaikan yang didasarkan oleh keimanan. Makanya akhirat itu bagian daripada apa? Keimanan. Ya, banyak ayatnya, banyak hadisnya. Ya. Umpamanya ayat ke-18 surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. 18 surat At-Taubah. Silakan baca. Apakah orang-orang yang memberi minuman At-Taubah 18. Hanya yang memakmurkan. Itu surat apa Ibu baca? Ayat 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, itu hari kemudian kan? Makanya orang yang beriman kepada hari akhirat, hari kemudian, tandanya apa? Dia suka masjid, dia suka bangun masjid. Terus,
serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Selalu itu, Bu. Ya. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Dari Muslim harus mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang yakin kepada Allah dan sadar dengan akhiratnya, maka dia tidak akan ngomong kecuali yang benar atau diam. Berarti ada kontrol, ada pengendaliannya. Karena apa yang kamu ucapkan nanti dipertimbangkan dipertanggungjawabkan di akhirat. Belum lagi yang lain-lainnya kan. Makanya akhirat harus menjadi perhatian kita, ya. Dan tidak mungkin orang itu membangun akhiratnya kalau dia nggak beriman, kan? Makanya beriman kepada akhirat itu salah satu rukun iman. Nah, kan 6 kan rukun iman. Ya, di antaranya rukun kepada akhirat. Ya. Nah, karena keimanan itulah mendorong kita untuk beramal saleh. Ya, Bu. Nah, itu ada pada ayat ke-9 dan 10 surat Yunus. Innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtil anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yunus 9:10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya surga sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Apa inti ayat ini, Bu? Imanmu. Imanmu lah yang menjadikan kamu memiliki kesadaran sampai kamu menyiapkan akhiratmu, dan karena itu kamu terus berbuat kebaikan-kebaikan. Yang Allah siapkan untuk kamu surga yang mengalir sungai-sungai di sana. Karena surga itu tempat semua kenikmatan. Ya, Bu, di akhirat itu, Bu, surga tempat kenikmatan, tidak ada satupun kesedihan. Udah nggak ada sholat, udah nggak ada puasa, udah nggak ada ibadah. Yang ada cuma apa, Bu? Senang-senang aja. Kan? Yang kata Nabi, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala raqa fi qalbi bashar. Hebatnya surga itu tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tidak pernah terbetik oleh hati manusia. Itulah surga. Dulu kita pernah waktu masih kecil lihat film Star Trek. Luar biasa ini. Kan? Sekarang semua kejadian. Ya kita nonton film tahun 70, 80-an itu, sekarang semua sudah kejadian. Artinya terbetik di benak si Sutradara membuat angan-angan dengan teknologi, dengan macam-macam. Sekarang semua itu terjadi. Bahkan lebih daripada itu. Surga nggak akan seperti itu. Otak manusia tidak sampai untuk bisa menggambarkan hebatnya surga itu. Tidak pernah terlihat, tidak pernah dengar, tidak pernah terbetik di hati manusia. Berarti apa yang ada di dunia ini nggak ada apa-apanya, Ibu. Ya. Sampai Nabi menceritakan orang yang paling terakhir masuk surga. Seorang muslim yang sudah dicuci di neraka karena dosa-dosanya tidak terampunkan, sampai dia bersih dari siksa api neraka, terakhir dia masuk surga. Yang bisa menyelamatkan apa ini, Bu? La ilaha illallah. Yang tidak punya la ilaha illallah nggak akan bisa lepas dari neraka. Selama-lamanya di neraka itu. Makanya tugas kita itu ngajak orang-orang kafir itu, ayo mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya kamu aman.
Apapun nantinya kamu, masih ujungnya masuk surga. Ya. Nah, Nabi menceritakan orang yang terakhir masuk surga ini, ya Bu, ketika dia dicuci dulu, kemudian kan istilahnya Bu, kalau ibu punya pakaian bersih, rapi, ibu taruh mana? Kamar, lemari. Kalau ibu pakaian kotor, cuci dulu. Ya Bu, cuci dulu. Nanti jemur, setrika, ya Bu. Nah, seperti itulah nanti orang akan mengalami proses di neraka, dan neraka jangan digambarkan tentang seperti dunia. Panasnya api neraka di akhirat itu Bu, 70 kali lipat panasnya api neraka, api dunia. Berapa Bu? 70 kali panasnya api, sudah jangan mimpi masuk neraka sudah. Berat. Seorang, kata Nabi, menggunakan sandal dari api neraka, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Berat sekali. Makanya jangan mudah untuk melanggar Allah. Kan? Berat sekali. Dan ibu sekalian, makanya orang yang terakhir masuk surga ini, setelah dicuci, kemudian dimasukkan ke surga, ditanya sama Allah, apa yang kamu rasakan di surga? Tidak ada pernah kenikmatan yang aku dapatkan seperti ini. Bagaimana kalau dibanding dengan orang yang paling hebat di dunia, mungkin raja-raja atau orang-orang yang punya kekayaan melimpah di dunia, ya, kata dia, nggak ada tandingannya ya Allah. Meskipun 10 kali kehebatan di dunia tidak akan merasakan sehebat di surga. Padahal itu adalah bagian yang paling rendah. Ya. Makanya ibu sekalian, itulah yang harus menjadi harapan kita. Sebagaimana kata Al-Iz bin Abdul Salam, hanya 3 harapan orang beriman itu. Ya Bu, hanya 3 harapan orang beriman, kata Al-Iz bin Abdul Salam. Pertama, diampunkan dosa-dosanya. Ya Bu. Yang kedua, meraih husnul khatimah. Ya Bu. Yang ketiga, berjumpa dengan Allah di surga. Kalau berjumpa sama Allah pasti di surga, nggak mungkin tempat lain kan? Ya. Memperoleh ampunan dari Allah. Ya, makanya banyak istighfar, ya, banyak minta ampunan sama Allah. Karena kita ini tidak ada hari tidak ada dosa, Ibu, kan? Yang kedua, memperoleh husnul khatimah. Maka jangan lupa doa-doa kita minta apa? Husnul khatimah. Ya. Nah, yang ketiga, berjumpa dengan Allah di surga. Itulah cita-cita orang beriman. Nah, mulu-mulu, ya, tapi itu yang tertinggi. Kalau dapat itu, ya sudah aman. Ya. Tapi Allah ingatkan tadi kan, kamu tidak akan bisa memperoleh semua itu kalau kamu tidak perkuat imanmu. Semua dari mana? Dalam keimananmu itu. Nah, berarti keimanan inilah yang harus kita perkuat, Ibu. Yang kata Nabi, imanmu itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza. Ya, imanmu itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Yang tertinggi ketika orang mengucapkan syahadat. Ya, la ilaha illallah. Dan yang terendah menyingkirkan duri dari jalanan. Yang mengganggu orang itu kan. Itu yang paling rendah. Nah, barakallahu itu diteliti oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini. Karena sudah di dalam Bukhari, ya Bu ya. Iman itu 60 cabang lebih atau 70 lebih itu ada dalam Sahih Bukhari. Kitabul Iman ditelitilah oleh Ibnu Hajar. Apa sih kandungan 60 cabang lebih ini? Kemudian beliau menukil pandangan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menjelaskan 60 cabang lebih itu adalah merupakan pohon keimanan. Pohon keimanan itu ada cabangnya,
Ada akarnya, ada batangnya, ada apa? Rantingnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian hasilnya adalah iman itu terdiri daripada 3 unsur. Ya Bu, kan Allah katakan kamu beriman dan beramal soleh tergantung imanmu. Nah, imanmu itu ada 3 unsurnya. Ada berapa Bu? Kata Nabi ada 60 lebih cabang. Sehingga dideteksi oleh para ulama ada 3 unsur utamanya. Yang pertama, iman yang ada di dalam kalbu. Itulah keyakinan Ibu. Ya, Ibu cinta kepada Allah, Ibu cinta kepada Al-Quran, Ibu cinta kepada Muhammad, Ibu cinta kepada kebenaran, ya, Ibu takut kepada Allah, Ibu takut kepada apa? Peringatan Allah, Ibu takut kepada neraka. Itu apa Bu? Itu keimanan yang ada di dalam kalbu. Ibu berharap supaya diampunkan dosanya, supaya dapat husnul khatimah, supaya berjumpa dengan Allah. Itu apa itu Bu? Iman dalam apa? Dalam kalbu. Nah, deteksi Ibnu Hibban, iman dalam kalbu itu ada 24 jenisnya. Ada berapa Bu? 24 jenis iman dalam kalbu. Ya, tadi itu ada rasa harap, rasa takut, rasa cinta, rasa tawakal, ya Bu. Semua yang bergerak dalam kalbu itu karena Allah, maka itu adalah landasan iman. Ya. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat kita, Ibu. Makanya kalau kita ini kalbunya bersih, ya Bu, imannya bagus, maka kalbunya tidak mau memiliki keinginan kecuali yang diridhai oleh Allah. Ya Bu ya? Berarti iman di kalbu itu apa Bu? Cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Keinginan Allah mana Bu? Ini Bu, keinginan Allah. Karena ini firman Allah. Ya? Allah mengajarkan kita, kamu beriman, kamu mengamalkan, menjalankan sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Allah ajarkan di sini, Bu, kan? Makanya ibu-ibu yang punya mobil Livina abu-abu, nomornya W1345. Tolong dipindahin, ada yang mengganggu gitu. Livina 1345 abu-abu. Iya. Nisan apa ya? Iya. Punya siapa? 1345. kalau nggak ada yang merasa punya berarti itu pinjaman. Siapa ya? Udah? Rina. Lanjut. Ya, yang merasa punya mobil diceklah, ya, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Oke, lanjut Bu ya. Tadi apa? Jadi iman dalam kalbu itu berarti ada apa Bu? Ada keinginan. Setiap kita itu kan punya keinginan. Keinginan Ibu cuma 2. Keinginan untuk berbuat baik dan keinginan untuk berbuat buruk. Nah, keinginan buat buruk tutup pintunya. Karena dari situlah setan masuk. Dari situlah iblis itu apa Bu? Mendorong kita untuk melanggar Allah. Ya. Sehingga yang kita buka di hati kita itu hanya keinginan yang baik-baik saja. Dan keinginan yang baik ngikuti kehendak Allah ini Bu. Makanya cocokkan kehendakmu dengan kehendak Allah. Kan? Wa ma tasya'una illa an yasha Allah.
Ya, kalau punya keinginan, cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Makanya setiap kali kita mau berbuat, itu dari mana asalnya? Dari keinginan. Ibu mau apa? Ibu punya keinginan. Ibu mau berangkat pengajian ke sini. Ya Bu, al-islah. Ibu punya keinginan. Dari rumah ibu sudah punya keinginan. Apakah nanti gabung sama kawan? Apakah naik taksi, naik online, naik angkot, naik mobil sendiri atau apa kan? Nah, karena ibu kayaknya keinginan, saya bilang ke sini nih. Ya? Tinggal ibu keinginannya mau pengajian itu untuk apa? Oh, saya mau ketemu Bukania. Oh, saya mau ketemu Bukati. Bukan karena Allah, nggak ada pahalanya. Kalau kemudian cuman, oh di sana makannya enak-enak, umpamanya, bukan karena Allah, nggak ada pahalanya. Makanya niatnya harus karena Allah. Ya Bu, seandainya di tengah jalan ditabrak mobil, kecelakaan mati, ibu mati syahid. Karena ibu sedang mencari ilmu di jalan Allah. Ya. Makanya kehebatan orang yang mencari ilmu itu, dia selama di jalan Allah aman dia. Dalam perlindungan Allah, lindungan dari para malaikat. Kalau mati masuk surga dia. Fisabilillah. Ya Bu. Nah, barakallahu, inilah iman yang pertama. Dia bersumber dari mana? Dari kalbu. Nah, pengendalian kalbu ini Bu yang paling penting. Jangan ada di sini ada iri hati, ada dengki sama orang. Ya Bu. Ada keinginan-keinginan yang buruk tadi itu kan. Kalau ada keinginan buruk berarti inspirasinya dari mana Bu? Dari setan itu. Tutup pintunya. Karena di dalam diri kita ini Bu, ada dua kekuatan tarik-menarik antara malaikat yang menginspirasi kita kepada kebaikan dan antara setan iblis yang mendorong kita untuk apa Bu? Ke arah keburukan. Ya. Di dalam diri kita itu ada tarik-menarik itu Bu. Harus kita sadarin tuh. Jangan sampai kita terbawa ke arah yang negatif. Nah, apalagi nanti dalam pergaulan akan pengaruh dengan kawan, dengan pasangan, dengan teman, dengan tangga yang lainnya. Ya Bu, makanya kalbu ini adalah penentu manusia. Dan iman pertama di mana Bu? Di dalam kalbu ini. Ini yang harus kita kawal terus. Di dalam kalbu ada berapa Bu? 24 amalan. Ya. Yang ini kalau kita dorong ini luar biasa. Karena sebenarnya manusia itu tergantung dari kalbunya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan, Ibu. Ya, Ibu harus usahakan untuk selalu kalau doa ada unsur itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Karena kalbu manusia menentukan orang. Dalam dunia pengetahuan pun seperti itu. Ya, dalam dunia kriminologi, kejahatan tidak mungkin terjadi kecuali karena orang itu memiliki keinginan untuk berbuat jahat itu. Namanya dalam bahasa hukum mensrea kan? Mensrea itu. Ada keinginan berbuat itu. Maka tutup pintu itu kan. Nah, barakallahu Ibu sekalian, tidak mungkin kejahatan kecuali ada dua sebab. Karena adanya keinginan, yang kedua karena adanya kesempatan. Kalau ada keinginan, nggak ada kesempatan, nggak terjadi. Kalau ada kesempatan, nggak ada keinginan, juga tidak terjadi. Sampai ada dua-duanya. Kebaikan juga sama Ibu. Punya keinginan, berbuat baik, kerjakan. Meskipun dalam kebaikan beda Ibu, sama keburukan. Ya, makanya para ulama mengatakan niatnya orang beriman lebih mulia daripada amalnya. Namanya nanti malam, habis sholat isya, Ibu tidur dengan niat ingin tahajud malam. Ya, ingin tahajud malam. Ibu tidur, rupanya Ibu terlalu capek, bangun-bangun sudah adzan subuh. Nggak sempat tahajud malam. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Kenapa? Sudah ada niatnya. Makanya niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ya? Luar biasa. Makanya selalu niatkan yang baik. Ibu belum haji, jangan Ibu nggak punya niat haji. Ya, aku niat haji. Kalau Allah berikan aku rezeki, aku berangkat haji. Ya, aku punya niat untuk menghajikan orang tuaku. Kalau aku dapat rezeki, aku akan. Ibu harus punya niat. Karena niat itu sudah jadi apa? Amal soleh sudah.
Tapi jangan berniat yang buruk. Meskipun niat yang buruk tidak dihitung dosa. Sampai dia laksanakan. Itulah kelebihan kebaikan kan. Makanya iman harus dimulai dari mana, Bu? Dari kekuatan kalbu ini harus dilatih terus. Kesadaran untuk menjadi keyakinan yang kuat. Yang kedua, iman yang kedua, unsur kedua, lisan. Lisan. Ibu lihat orang, ibu nggak bisa lihat menilai kalbunya. Oh, ini orang kalbunya orang baik, nggak bisa. Dari mana ibu lihat ini orang baik tidak? Dari lisannya. Karena lisan ini juru bicara yang ada di kalbu. Kalau orang itu ngomongnya dunia terus, itulah yang ada di kalbunya. Kalau orang dia ngomongin awewe terus, itu yang ada di kalbunya. Ya, Bu. Kalau yang diomongkan itu apa, Bu? Kedudukan, jabatan, ya, Bu. Proyek, itu yang ada di kalbunya. Jadi lisan manusia menggambarkan apa yang ada di kalbunya. Makanya kalau orang diam nggak bisa dinilai. Ibu diam nggak bisa dinilai. Ya. Makanya satu kali Imam Syafi'i sedang mengisi kajian, datang bapak-bapak pakai gamis, pakai surban gagah. Dikiranya orang alim ini kan. Tadinya Imam Syafi'i duduknya agak rileks gitu. Lihat orang ini datang, beliau merubah posisi untuk menghormati dia. Ini orang alim besar nih kan. Nah, pada saat selesai kajian, orang ini nanya, dan pertanyaannya sepele. Ya, menunjukkan orang ini bukan orang alim. Sehingga kata Imam Syafi'i, sekarang Syafi'i boleh apa? Selonjor lagi. Kenapa? Langsung bisa dinilai. Dari mana? Dari pertanyaan. Makanya orang kalau diam nggak bisa dinilai, Bu. Tapi kalau dia ngomong, baru ketahuan ini orang berilmu atau tidak. Ini orang berkualitas atau tidak. Dan sekaligus omongannya menggambarkan yang ada di mana? Di kalbunya. Makanya Allah katakan, wa qulu linnasi husna. Kalau ngomong yang benar. Coba Ibu lihat surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memang dengan kemenangan yang agung. Bu, kalau setiap rumah tangga pegang satu ayat ini aja. Ya, Bu, pegang dua ayat ini aja, aman rumah tangganya. Pertama, bertakwa berarti tunaikan hak Allah di rumah tanggamu. Kan? Sholat yang benar, ya, Bu, konsumsi yang halal. Ya, takwa kepada Allah itu harus kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Yang kedua, ngomong yang benar. Jangan ngomong kecuali yang benar. Mau suami, mau istri, mau anak, mau pembantu. Dalam rumah jangan ngomong kecuali yang benar. Kita aman nggak rumah tangga itu? Ya, makanya ngomong dulu baru mikir atau mikir baru ngomong. Ya, cobalah mikir dulu baru ngomong. Jangan asal jeplak aja kan. Nah, ngomong yang benar. Karena apa? Orang yang ngomong yang benar, dia muncul dari ketakwaan. Kalau ngomong yang benar muncul dari apa? Kalau orang ngomongnya nggak benar, itu pasti masalah dengan ketakwaannya, Ibu. Kan? Terus apa artinya Ibu bilang, ceraikan aku? Itu dari mana itu? Dari setan tuh. Ngapain nantang-nantang begitu? Ya, Bu. Ngomong yang benar. Ya kan? Makanya kalau orang itu bertakwa betul, ngomongnya pasti benar dia. Kalau bertakwanya masalah, berarti ada masalah dalam omongannya itu. Itu rangkaian itu, Bu. Karena iman
Selain tadi kalbu itu ada takwa itu di kalbu kata Nabi. At-taqwa hahuna di kalbu. Tapi dari lisan gambaran daripada ketakwaan seseorang. Ya Bu, ketika lisannya sudah bagus, subhanallah. Ibu lihat kan orang-orang yang lisannya bagus, banyak teman atau dikit temannya? Orang suka sama dia atau benci? Suka. Mau dengerin omongannya, kan? Kenapa? Dia ngomong yang benar, yang muncul dari keimanan dan ketakwaannya. Jadi berarti iman diawali dengan apa? Keyakinan kalbu, itulah takwa. Kemudian diteruskan dengan lisannya bagus. Ya Bu, wa qulu qaulan sadida. Ngomong yang benar, ngomong yang terukur, ngomong yang manfaat, ngomong yang membahagiakan orang lain. Keren banget. Ya. Ini kalau ibu praktekkan, subhanallah. Ya, suami ibu yang di rumah tempat bersama ibu, dia semuanya akan bahagia memiliki ibu yang seperti ini. Ya, kenapa? Omongannya bagus. Tidak menyakitkan, tidak merugikan, manfaat luar biasa. Ya. Jadi lisan menentukan apa? Kualitas orang itu. Ya. Oke, baru unsur yang ketiga dari iman. Tadi Allah bilang apa? Kalau kamu bertakwa, kamu ngomong yang benar, maka poin yang ketiga, Allah bukakan amal solehmu. Ya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ini unsur ketiga iman. Amalmu pasti benar. Amalmu pasti bagus. Perilakumu pasti bagus. Ya, amalnya bagus. Amalnya bagus dari mana, Bu? Dari iman yang benar. Dari lisan yang bagus, yang terukur. Sehingga amalnya bagus. Nah, tadi saya sebutkan dari Ibnu Hibban, amalan kalbu ada berapa tadi, Bu? 24. Amalan lisan ada 7. Ya, seperti apa amalan lisan itu? Ibu, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir pagi petang. Oh, itu menenangkan jiwa. Ya, Bu. Ibu baca Quran. Oh, luar biasa. Ya, membuat cahaya pikiran kalbu dan kehidupan ibu. Ibu menyampaikan nasihat-nasihat yang benar, dakwah dan sebagainya. Ya, Bu. Itu luar biasa. Berapa banyak orang benar gara-gara lisan yang tersampaikan itu bagus. Kan? Jadi saya sebelum berangkat itu, saya bilang sama anak saya, falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Dia baca ayatnya, dia hafal di ayat itu. Maksudnya apa? Enggak tahu. Falaqtahamal aqabah, kamu membangun kebaikan itu seperti kamu naik gunung. Harus ada usaha, harus ada capek, harus ada perjuangan. Kamu terus naik gunung kata Allah untuk membuat kebaikan-kebaikanmu itu. Ketika kamu sudah di atas puncak gunung, apa yang ibu lihat? Pemandangan yang indah, dunia yang luas, lapang dada. Seperti itu. Falaqtahamal aqabah. Perbuat terus kebaikan seperti kamu naik gunung. Subhanallah. Ibu kalau biasa climbing naik gunung itu, semakin berat beban ibu, semakin nggak nyampe-nyampe. Iya kan? Ternyata dunia ini memang memberatkan ibu. Semakin banyak dunianya, semakin berat dia naik gunung. Ya, Bu. Ya, makanya bagi sono, bagi sini, ya, Bu. Biar ringan itu kan, subhanallah. Alhamdulillah. Ibu, falaqtahamal aqabah. Ibu-ibu seperti naik gunung. Berbuat baik terus. Ya. Nah, warahmatullahi. Jadi kalau lisan ada berapa tadi? 7. Kalau amalan perbuatan ada 38. Paling banyak ini. Ya. 7 tadi kan termasuk zikir, baca Quran, dakwah. Semua yang keluar dari lisan kita itu masuk kategori yang kedua. Ya.
Unsur apa? Lisan ini harus kita fungsikan terus, Ibu. Kalau diam, kalau capek diam. Ya. Ngomong juga belangkemen, Bu, pasti kan. Harus perlu waktu untuk banyak diam. Makanya diam itu adalah ilmu. Kata para ulama, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Ya, diammu itu ilmu, tapi sedikit orang yang menyadari itu. Ya. Makanya Ibu kalau dalam kerumunan orang, kumpulan orang, Ibu diam. Orang udah ngomong semua, Ibu gak ngomong. Nanti Ibu akan tanya, mungkin Ibu ada pendapat? Mau dengar dia mereka itu. Ternyata Ibu mengatakan, ayat Quran begini, hadis begini. Wah dahsyat nih. Wah ulama besar nih. Dari Majlis Ta'lim Al-Islah. Kan? Luar biasa itu. Makanya Ibu, kalau bisa, kalau ngomong itu ada dasarnya, ada argumentasinya. Yang hebat, kalau Ibu kalau ngomong pertama Al-Qur'annya begini. Hadisnya begini. Ya, pendapat para ulama begini. Menurut saya begini. Wah, dahsyat. Itu pasti orang berilmu itu. Tidak asal ngomong dia. Ya. Makanya lihat Ibu di medsos sekarang. Ramai tentang perang Iran melawan Amerika dan Israel. Kita dukung yang mana? Orang ngomong banyak tanpa ilmu. Yang ini begini, yang itu begitu. 80% hoax. Karena nggak pakai ilmu dia. Ya, yang pakai ilmu ada dua. Ima dia pakai dalil, sehingga dia mengukur semua dengan dalil Al-Quran. Dengan dalil Nabi SAW. Ya. Ada yang kedua, mengukur semua pakai akal. Itulah para pengamat itu kan. Oh begini, begitu. Ya, kalau namanya pakai akal bisa benar, bisa salah. Tapi kalau ukurannya Al-Quran dan hadis tidak akan salah. Makanya kemarin saya diundang hari Ahad itu menyampaikan pandangan tentang posisi Iran, Amerika dan Israel itu dalam kajian untuk para dai dan para aktivis sebekasi. Ramai sekali. Ibu. Alhamdulillah. Jadi Ibu sekalian, makanya harus ada argumentasinya. Qurannya apa, hadisnya apa, pendapat ulamanya bagaimana, baru pendapat kita yang terbaik seperti apa. Seandainya, nah ini terakhir nih, kalau dalam bahasa fikih namanya ma'alat. Ma'alat itu ujungnya apa itu? Hanya ada 3 kemungkinan. Kalau Amerika Israel menang, kalau Amerika Israel menang, terus kondisi umat Islam ahli sunnah bagaimana? Kalau Iran menang, ya kondisi umat Islam ahli sunnah bagaimana? Atau yang ketiga draw, ya Amerika dan Iran ini draw dia. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kan? Hanya ada 3 kemungkinan kan. Dan orang lupa, Amerika, Israel punya proyek besar. Namanya Israel Raya. Karena di belakang Amerika itu Yahudi semua. Mereka punya namanya Israel Raya. Kalau mereka menang, maka seluruh dunia Islam akan dikendalikan oleh mereka. Bahaya. Kalau Iran menang, juga bahaya. Karena Iran punya proyek besar untuk mensyiakan seluruh dunia Islam. Jangan lupa itu. Dan mereka sudah menaruh proksi-proksinya di negeri-negeri Islam itu kan. Ada Hizbullah, ada Houthi, ada Hasyad Sya'bi dan macam-macam itu kan. Jadi 11-12 sebenarnya. Ya, kita berharap mendingan draw saja sudah. Ya. Jadi saya sekalian, makanya apa yang terjadi saat ini itu adalah satu keadaan yang tidak akan lepas daripada takdir Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan jangan kita ikut-ikutan orang. Ya, karena apa? Kaidahnya ayat 81 surat Al-Isra. Itu kaidahnya, Ibu. Ya, kemarin saya menganalisa itu landasannya ayat ini, Ibu. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Kalau mau melihat sesuatu, lihatlah dengan ayat ini, Ibu.
Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Kebenaran dari mana, Bu? Dari Allah. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. Ya, surat Yunus ayat 32. Dialah Tuhanmu Allah yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran itu. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah, dia pasti berada dalam kesesatan. Kemana kamu menuju? 32. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Nah, ibu sekalian, pada ayat ini menjelaskan, ya, ayat 8 apa tadi 81 surah Isra mengatakan kalau datang kebenaran yang batil pasti tumbang. Oke, Bu. Kebenaran itu seperti cahaya, Ibu. Kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anna ila halik. Kebenaran itu seperti cahaya, malamnya seperti siang. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian dengan Islam yang malamnya terang seperti siangnya. Tidak ada yang meninggalkan Islam kecuali dia akan hancur. Ya, Bu. Nah, kebenaran itulah Islam ini, Bu. Dia seperti cahaya. Kebatilan apapun bentuknya, Zionis kah, Syiah kah, atau apapun bentuknya, dia seperti kegelapan nih, Bu. Ketika yang datang yang benar, yang gelap pasti apa? Nyingkir, tersingkir dia. Nah, dalam kondisi ini, Bu, kebenaran yang datang dari Allah itu, kemudian ada 4 sikap manusia. Berapa, Bu? 4 sikap manusia. Sikap yang pertama, dia berpegang dengan kebenaran dan sekaligus dia menolak kebatilan. Itulah sikap yang benar. Ya, Bu? Apa, Bu? Berpegang kepada kebenaran dan menolak apa? Kebatilan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Hari ini banyak orang ya yang berpegang dengan amal ma'ruf, nahi mungkarnya nggak pernah disentuh. Ya, Bu. Kebatilan merajalela ini kan. Padahal harusnya dia melaksanakan dua-duanya. Ya, pegangi kebenaran, tolak kebatilan. Singkirkan kebatilan, jauhkan kebatilan. Ya, itu sikap orang mukmin. Karena itulah Allah angkat mulia umat Islam ini karena faktor itu. Yang kedua, dia berpegang dengan kebenaran tapi nggak urusan dengan kebatilan. Mau batil, mau nyungsep gak urusan dia. Ya, Bu. Ada nggak orang kayak gini, Bu? Dia pengajian, dia sholat, dia menegakkan sunnah. Ya, Bu. Oh, Masya Allah kebenaran. Ya, tapi dia nggak pernah nyinggung kemungkaran-kemungkaran, kemusyrikan, aliran sesat, pemurtadan, narkoba, LGBT, judol, pinjol. Nggak urusan dia. Oh, nanti akan bakal kena kepada keluargamu. Karena ini sifatnya melobangin terus nih kebatilan ini. Dia akan menggerogoti terus nih. Nanti akan masuk ke rumahmu. Kalau kamu tidak apa? Tidak mencegahnya. Jangan kemudian acuh tak acuh. Ini kelompok kedua ini di kita banyak nih. Luar biasa. Kenapa? Karena kalau menyebutkan kemungkaran, mencegah kemungkaran itu pasti ada resikonya. Nah, kelompok kedua nggak mau resiko dia. Yang penting saya benar, urusan orang lain nggak urusan. Ya, Bu. Kan tidak sedikit jumlah manusia yang kedua ini, Bu. Ya. Iya. Ya, dia nggak urusan dengan urusan kemusyrikan, mau bid'ah, mau sesat, mau pemurtadan, mau penyimpangan, nggak urusan dia. Tapi kita di sini jangan seperti itu. Karena ini ada kelemahan. Ya. Dia akan tergilas nanti dengan kemungkaran yang diacuhkan itu. Oke, itu ya. Karena kemungkaran itu seperti orang yang melubangi kapal kita. Kalau dibiarkan gimana? Kita tenggelam semua lah nanti. Ya.
Negeri kita ini, Bu, subhanallah, yang bocorin ini banyak betul itu. Yang korupsi lah, yang aduh macam-macam. Luar biasa itu. Ya, tapi ini nggak boleh dibiarkan. Karena bisa jadi negara kita akan karam nih. Kalau kita tidak mencegahnya kan. Nah, ini kelompok yang kedua nih, Bu. Kelompok yang ketiga, dia justru bergabung dengan kemungkaran. Ya, dia bergabung dengan kebatilan. Memerangi kebenaran. Membenci kebenaran. Ini namanya apa, Bu? Kalau orang kafir gini banyak lah. Tapi kalau ada muslim namanya apa, Bu? Munafik. Surat At-Taubah ayat 67. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. At-Taubah 67. Dia muslim tapi gabungnya sama kebatilan. Dia anti kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Silakan dibaca. At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Loh, ada perempuan juga, Bu? Satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya berpikir mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Ya, Bu, apa kerja orang munafik, Bu? Berpihak kepada kemungkaran, berpihak kepada kebatilan, menolak apa? Kebenaran. Ya. Justru inilah yang merusak tatanan umat Islam ini, Bu. Kelompok ini, Bu, yang ketiga ini kan. Nah, ini harus kita waspadai ini. Kalau perlu kita isolasi nih orang kayak gini kan. Ngerusak dia. Nah, yang keempat, ya, Bu, wala berpihak kebenaran, wala ngurusin kebatilan. Yang penting makan. Di kelompok itu, yang penting apa? Makan. Gak urusannya mau benar mau batil, gak urusan. Yang penting makan. Nah, ini bebek, kambing, ayam. Tidak berpihak kepada kebenaran, ya juga tidak urusan dengan kebatilan. Yang penting makan. Aduh, ini bukan manusia nih, Bu. Ya. Karena apa? Kosong dia. Keyakinannya kosong, pikirannya kosong. Dia nggak punya tujuan hidup. Yang penting makan. MBG. Makan bergizi. Ya, Bu. Makanya jangan kita model yang seperti ini. Kalau ibu ditanya, ibu mau sikap yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Hah? Nah, itu baru benar tuh. Ya, itu benar tuh. Pegang kebenaran, runtuhkan kebatilan. Itulah yang ada dalam surat Al-Isra 81 tadi. Ya, Bu. Maka itulah pentingnya kita pengajian supaya apa? Jangan ngaji terus, tapi nggak ada perubahan. Dari mulai muda sampai tua cuma dicatat aja. Ya, Bu, nggak ada perubahan. Kebenaran jalan sendiri, kebatilan pun jalan sendiri. Ya. Nah, makanya harus ada sikap untuk mendukung kebenaran, menolak kebatilan. Ya, Bu. Menegakkan keadilan, meruntuhkan kezaliman. Harus begitu. Ya, Bu. Nah, barakallahu, saya lanjut ya. Jadi kalau iman tadi yang menggerakkan amal soleh ada berapa tadi, Bu? 3 unsurnya. Yang pertama unsur kalbu. Di situ ada 24 amalan di situ. Ya, Bu. Yang kedua unsur lisan. Ya, makanya orang mukmin lisannya bagus. Ada 7 amalan dari lisan itu. Kemudian yang ketiga apa? Perbuatan. Ada berapa? 38. Kalau ibu gabung ada berapa semua, Bu? 38 tambah 7 tambah 24 69. Itulah kandungan rukun iman itu. Itu kandungan iman itu. Kalau kita bisa melaksanakan semua unsur itu, berarti imannya utuh.
Kalau ada kurang, berarti imannya apa, Bu? Masih kurang, masih lemah. Lengkap itu semua itu. Kan? Nah, barakallahu fikum Ibu sekalian. Sekarang lanjutnya, ya, ternyata Allah menyebutkan iman dan amalmu sangat tergantung dinamika iman yang ada di dalam dirimu. Kan? Makanya iman inilah yang harus kita rawat terus. Para sahabat itu, Bu, kalau ketemu dengan sahabat lain, mereka bilang, ta'alu bina nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk sebentar untuk meningkatkan keimanan. Termasuk pengajian-pengajian ini kan untuk apa nih, Bu? Meningkatkan keimanan. Kalau ibu ngaji nggak nambah iman, berarti pengajian ibu apa, Bu? Ada masalah. Berarti nggak bermanfaat. Ya justru kita ngaji supaya nambah iman. Ya, Bu ya. Nah, Nabi pun mengingatkan, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Fajaddidu imanakum. Iman di dalam dirimu itu bisa lusuh seperti lusuhnya baju. Maka terus harus kamu perbaiki apa? Imanmu itu. Maka iman itu harus terus ya, Bu, dinaikkan terus apa tensinya, ya. Seperti itu. Yang nelpon nggak tahu hati, nggak tahu diri, Bu. Yang nggak tahu keadaan dia. Jadi ala kulli hal, ya, Bu ya. Makanya iman ini harus menjadi perhatian kita. Ya, Bu, sirami iman itu dengan apa, Bu? Ilmu. Ya, karena iman sumbernya di mana? Dari ilmu. Dari ilmu lahir apa, Bu? Keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang ada dalam iman kita itu. Jadi ada ilmu yakin, naik lagi namanya ainul yakin, naik lagi namanya apa? Hakul yakin. Jadi dari ilmu lahirlah keyakinan ini kan. Keyakinan itu dilandaskan oleh ilmu. Ilmu dengan persaksian-persaksian ada di kita lihat itu tambah menambah imannya sampai kita menjalankan sendiri baru kita akan merasakan nikmatnya iman itu. Jadi iman itu sampai harus apa, Bu? Hakul yakin. Saya selalu menggambarkan begini. Saya sebagai ustadz, ibu-ibu percayai. Saya bilang, saya bawa di mobil itu 1 karton apel New Zealand. Saya cerita sama ibu kan, nyampaikan. Karena ibu percaya sama saya, betul itu. Pasti ada di mobil itu ada apa? Karton apel New Zealand. Namanya ilmu, saya sampaikan kan. Kemudian saya bawa 1 karton apel itu, saya tunjukkan, nih, Bu. Apa, Bu? Apel New Zealand. Ibu lihat seger amat. Karena apa? Ibu lihat namanya apa? Ainul. Mana yang lebih pertama, yang lebih yakin ibu? Pertama atau kedua? Kedua. Kenapa, Bu? Ibu menyaksikan. Kemudian saya bagi apel itu, kemudian ibu makan. Waduh, maknyus. Ya, Bu, ibu rasakan itu. Mana lebih yakin buat ibu? Pertama, kedua, atau ketiga? Kenapa? Ibu sudah. Nah, dalam berislam itu harus begitu. Dalam beriman itu harus begitu. Dari mulai kesadaran sampai bisa merasakan. Itulah Islam yang harus kita rasakan. Itulah iman yang harus kita apa, Bu? Menjadikan kebahagiaan itu, Bu. Makanya Allah tadi mengatakan apa? Yahdihim rabbuhum biimanihim. Karena imanmu telah dibukakan pintunya oleh Allah sehingga kamu bisa melaksanakan iman dan amalmu sampai kamu masuk surga. Dan dalam surga itu ada 3 indikasinya. Ya, Bu, tadi surat Yunus ayat 10 kita bacakan. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Yang bisa dilihat calon-calon ahli surga di dunia. Sebagaimana nanti Ibu akan temukan di surga. Apa, Ibu? Lisannya banyak memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Bu, lisannya itu dia suka memuji Allah. Inilah calon ahli surga. Makanya Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, amalan dalam Islam sudah terlalu banyak. Ajarkan kepadaku 1 amalan yang bisa aku pegangi supaya aku masuk surga. Apa kata Nabi? Mazala lisanuka ratban bidzikrillah. Selama lisanmu basah menyebut Allah. Ya. Itu. Makanya
Ahli surga itu yang akan kita temukan kata Allah, dakwahum fiha subhanakallahumma. Lisannya banyak memuji Allah. Itu Ibu. Makanya di dunia ini akan ketemu calon-calon ahli surga, lisannya bukan banyak mencaci maki, bukan banyak memfitnah, bukan banyak menghibah, tapi apa Bu? Memuji Allah. Subhanallah. Hasbunallah. Ya. Allahumma antas salam. Ya. Jadi dia selalu terhubung sama Allah. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Kalau kita mau jadi calon ahli surga. Yang kedua, kata Allah, nampak apa? Dakwahum fiha subhanakallahumma, meskipun kata Ibnu Qayyim, ungkapan subhanakallahumma itu password bagi penduduk surga apabila mereka ingin sesuatu. Jadi ketika nanti ibu-ibu di surga ingin makan durian, ya, ibu nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke kebun, cukup ibu mengatakan subhanakallahumma, pohon duriannya datang mengantar pohon durian. Ya, luar biasa. Makanya tidak terbayang oleh pikiran manusia. Ya, itu cukup mengatakan apa? Subhanakallah. Ya. Makanya saya bilang sama saya, kalau kamu minat pakaian yang bagus, kamu nggak punya duit, kamu lihat, bilang aja subhanakallah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kamu bisa dapat pakaian itu ya. Ya. Tapi di surga itu pasti, Bu. Itu ibu ngomong subhanallah, subhanakallahumma, apa yang ibu dapat inginkan ibu dapat. Ya. Nah, yang kedua, ya. Yang kedua dulu, pertama kan subhanakallahumma, ya. Ya. Subhanakallah wa da'wa fiha subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam. Yang kedua, lisannya banyak mengucapkan salam. Ketemu assalamualaikum. Ketemu suami assalamualaikum. Ketemu teman assalamualaikum. Masuk rumah assalamualaikum. Ya Bu, ini bujeng apaan tuh? Selamat pagi, selamat sore. Tidak bisa menggantikan salam Ibu. Makanya salam ini Ibu adalah menjadi kebiasaan umat Islam seluruh dunia. Ibu ke Rusia, ibu ke Amerika, ibu ke mana saja, ketemu orang Muslim bilang assalamualaikum, dia akan jawab waalaikumsalam. Ya, itu adalah ciri orang Muslim. Dan ahli surga itu kata Allah, bila bertemu mereka akan memberikan salam. Ya. Makanya di rumah itu biasakan, jangan ada orang masuk rumah kita kecuali apa? Anak-anak kita, cucu kita biasakan itu. Pembantu kita biasakan itu. Sehingga terdengar suara salam itu, subhanallah, kita di kamar Ibu. Tahu-tahu cucu masuk ke kamar, assalamualaikum. Wah, subhanallah, adem rasanya kan. Dia doain tuh, salam itu kan doa Ibu. Nggak bisa dengan selamat pagi, selamat siang, malam. Karena itu yang selamat siangnya, paginya, malamnya. Orangnya belum tentu selamat. Tapi kalau assalamualaikum, itu doa untuk orangnya kan. Subhanallah. Itu ya. Jadi apa Bu? Lisannya selalu mengucap salam. Salam itu apa? Kedamaian. Ya. Nah, yang ketiga, wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu Bu tidak pernah mengeluh. Istrinya pun tidak pernah melihat Nabi mengeluh. Tapi tahu Nabi ada masalah dari mana? Dari ucapan Nabi, kalau Nabi tanya kaifa asbahta ya Rasulullah, bagaimana pagi hari ini keadaan Rasulullah? Kalau mengatakan alhamdulillah, berarti enggak ada masalah. Kalau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, berarti ada masalah. Itu dari situ istri Nabi tahu Rasulullah ada masalahnya. Ya, alhamdulillah ala, makanya kita bisa ngikutin itu. Kalau enggak ada masalah, alhamdulillah. Kalau ada masalah, alhamdulillah ala kulli hal. Kan? Semoga Allah membantu kita menyelesaikan masalah itu kan. Jadi alhamdulillah itu ciri ahli surga. Ya, banyak mengatakan apa? Alhamdulillah. Barakallahu Ibu sekalian, itu baru pengantar. Bagaimana cara cepat meraih surga. Ibu lihat, kalau Ibu jalankan ini saja sudah jaminan surga Ibu. Cuman panjang. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum liz zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun
illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim hafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. 1 sampai 11. Ya, kalau ibu-ibu jalankan jaminan masuk surga. Al-Mu'minun ayat 1 ya baca. 1 sampai 11. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Kalau istri berarti apa? Suami, ya. Maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya, itu adalah rangkaian yang Allah arahkan bagi orang beriman dalam hidup ini sampai di surga. Kalau dipraktekkan sudah jaminan surga, Ibu. Ya. Dan tapi itu kan luar biasa. Apa namanya? Pelaksanaannya itu kan. Di antaranya, Ibu, menunaikan amanat dan janji. Kan? Ibu ketika menikah itu kan ada amanat dan janji. Kan? Kita sebagai hamba Allah ini ada amanat dan janji. Ketika menduduki posisi ada amanat dan janji. Oh, itu kan panjang sekali. Ya. Cuman kalau itu dipraktekkan jaminan surga itu. Ya. Nah, kemudian lebih panjang lagi untuk meraih surga pada surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsa allati harama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama, sampai pada ayat qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fa sawfa yakunu lizama. 63 sampai 77 coba dibaca itu. Kalau Ibu praktekkan jaminan surga. Tapi itu bukan main panjangnya kan. Ya. 25 ya Bu, surat Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Lanjut. Sampai 70. 77. Belum baca udah capek dia. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain,
dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, Berarti ini pelanggaran ya, Bu? Iya. dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti menimpamu." Subhanallah. Ya, kalau kita ikuti ayat itu, jaminan surga, Ibu. Tapi itu kan bukan mudah, ya. Barakallahu Ibu sekalian. Makanya penutupan ayat itu yang harus menjadi perhatian, Ibu. Ya. Nilaimu di sisi Allah tergantung ibadahmu. Nilaimu di sisi Allah tergantung ibadahmu. Nah, kalau di hidupnya nggak pernah ibadah gimana? Nggak punya modal ya. Apa itu ibadah, Bu? Sebenarnya ayat itu bukannya buat ibadah, doa. Nilaimu di sisi Allah tergantung doamu. Ya, doa itu ada dua, ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Doaul ibadah, doa dalam bentuk ibadah sudah ada ketetapannya. Ibu sholat, ibu puasa, ya, ibu berzakat, ibu haji, ya, ibu menikah, ibu cari yang halal, semua ada ketetapannya dalam syariat. Itu namanya doaul ibadah, ya. Termasuk ibu pakai jilbab ketika keluar rumah menutup auratnya, doaul apa, Bu? Doaul ibadah. Tapi ada yang kedua namanya doaul masalah. Doa dalam bentuk apa? Permintaan. Makanya jangan lupa banyak minta sama Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat 29. Jadi Allah akan memberikan permintaan hambanya di langit maupun di bumi. Apa saja diminta Allah akan berikan. Ya. Dibaca surat Ar-Rahman ayat 29. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ya, Bu, memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Makanya jangan sampai kita nggak minta sama Allah. Allah benci kepada hamba yang tidak minta kepadanya. Ya, Bu. Dan kalau minta harus yakin. Jangan mintanya, "Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan." Gimana itu? Terangin ya, kamu inginkan apa? Ya. Bu, banyak hal yang mustahil terjadi atas permintaan kita kepada Allah. Ya. Sekedar pengalaman, cerita pengalaman dikit boleh, Bu? Ya. Jadi satu kali saya berkunjung ke ibu saya di Jawa Timur, itu kejadian 5 tahun yang lalu.
Kemudian qadarullah di sana saya sakit. Sampai 10 hari nggak bisa apa-apa. Di depan itu sudah kumpul jamaah pengajian mengharapkan saya hadir untuk ngisi. Nggak mampu saya. Padahal sudah kumpul tuh banyak ibu, nggak mampu saya. Kemudian konsultasi dengan dokter Surabaya, jawabannya harus operasi. Kemudian berapa biaya operasinya? Sekian. Alhamdulillah saya kumpulkan dana untuk operasi, tapi saya berubah pikiran. Kenapa saya bergantung sama dokter? Kenapa saya bergantung sama usaha manusia? Kan Allah Maha Penyembuh. Kemudian uang yang untuk operasi itu saya belikan madu, saya bagikan ke jamaah masjid. Saya bilang, ya Allah, Engkaulah yang memberikan penyakit, Engkaulah yang mengangkat penyakit. Aku hanya berharap kepadamu, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Dah, saya bagikan itu madu ke jamaah masjid, kemudian saya pulang. Ya, sampai sekarang tidak operasi. Maknanya kalau kita mengalami sesuatu, jangan putus asa. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa menyembuhkan? Allah. Makanya setiap kita ini pasti punya masalah, Ibu. Kan? Hidup ini pasti banyak masalah. Nggak ada orang lepas dari masalah. Kan? Tapi ketika kita menggantungkan masalah kita kepada Allah, tidak ada yang bisa tidak diselesaikan. Ya, Bu. Ya. Subhanallah. Saya ketika ditangkap sama Densus 88, Ibu. Gak punya salah, gak punya apa. Kok bisa? Kan? Ya udah. Dikerumunin mereka. Tanya, Ustaz nggak takut? Enggak. Filsafat hukum itu menghukum orang yang jahat atau orang yang bersalah. Saya tidak jahat, saya tidak bersalah. Karena selama ini yang saya lakukan cuma ngajar, ya Bu, ceramah, terus bikin buku, nggak ada pelanggaran hukumnya. Ya udah saya pasrah. Kemudian interogasi setiap hari 12 jam. Selama 14 hari tidak boleh ketemu sama keluarga, tidak boleh didampingi oleh pengacara. Selama 14 hari. Kemudian saya bilang, boleh nggak saya dikasih kertas sama pulpen? Kasih kertas pulpen, mereka interogasi, capek saya nulis. Dan subhanallah, saya kayak nggak ada capeknya, Ibu. Padahal interogasi 12 jam, nggak ada capeknya. Nah, pokoknya dia selesai capek, saya nulis. Selesai 14 hari, selesai satu buku saya. Yo. Kemudian saya bilang dalam diri saya, ya Allah, pintu manusia tertutup. Kami keluarga kita nggak pernah tahu di mana saya berada, nggak tahu. Ya. Kemudian saya bilang, ya Allah, pintu manusia tertutup, tapi pintu langitmu terbuka. Ya, Bu. Dan alhamdulillah setiap hari bisa hatam Quran 10 juz. 3 hari hatam Quran. Tapi ibu-ibu nggak usah nunggu ditangkap polisi dulu, hatam Quran 3 hari sekali. Ya, Bu. Dan saya merasa hidup ini yang paling aman di penjara, Ibu. Kenapa? Makan dikasih, kemana-mana dikawal. Ya. Kadang-kadang melebihin presiden, ke kamar mandi pun dikawal, Ibu. Senjata lengkap, coba itu kan. Subhanallah, itu kenangan indah sekali. Tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya, tapi begitulah hidup kita harus jalan gini. Selama kita bergantung kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Makanya maksudnya jangan lupa doa sama Allah. Ya. Yang menarik ada satu kawan menurut aturan itu minimal hukuman 3 tahun. Ya, saya termasuk 3 tahun. Tapi kawan ini dihukum cuma 2 tahun. Dia tinggal di Bandung. Saya kejar, Bu. Saya datangin ke tempat dia. Saya tanya, kok bisa antum dihukum cuma 2 tahun? Padahal semua sudah tahu itu kesepakatannya minimal 3 tahun. Apa kata dia? Saya doa terus ya sama Allah. Ya Allah, jangan engkau hukum aku lebih dari 2 tahun. Ya. Subhanallah, dihukum cuma 2 tahun. Satu-satunya orang ini, Bu. Dari 5.000 orang yang dia ditangkap itu. Satu orang ini. Kenapa? Doanya. Makanya apapun yang terjadi dengan kita jangan lupa, Bu. Lupa doa.
Doaul masalah. Ya. Karena dengan doa itu semua akan terjadi kelapangan, Ibu. Kemudahan datang dari Allah SWT. Ya. Nah, karenanya barakallahu ini satu pelajaran penting. Ya, maya ba'ubikum rabbi laula doa'ukum. Nilaimu di sisi Allah tergantung apa? Doamu. Doa ada berapa tadi? Dua. Doaul ibadah dan doaul masalah. Makanya sesulit apapun, jangan lupa apa? Doa. Dan Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri, satu kesulitan ada dua kemudahan. Nah, itu makanya harus yakin itu, ya. Dan subhanallah, Ibu. Ini iman, yang bicara iman, Bu. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ya Bu, apakah penyakit, apakah penjara, ataukah harta habis, ya Bu, atau masalah apa saja dalam hidup. Jangan lupa itu adalah surat cinta dari Allah. Allah nggak benci sama kita, Ibu. Karena itu ujian keimanan. Ibu ya. Makanya Allah katakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Surat Al-Mulk ayat 2, Ibu. Jangan lupa itu. Ya. Jadi ujian-ujian itu sebenarnya untuk menentukan kualitas kita, Ibu. Siapa di antara kita yang terbagus amalnya? Bukan penampilannya, bukan banyak duitnya, bukan tinggi kedudukannya, tapi apa, Bu? Terbagus amalnya. Makanya jangan dikira hidup ini flat ground. Apa, Bu? Tidak ada kalau pesawat itu goncangan turbulensi. Pasti ada turbulensi. Hidup nggak akan flat saja. Life is never flat, Bu ya. Ya, selalu ada goncangan, ada turbulensi. Makanya kalau kita merasa sedang diuji oleh Allah, itu adalah surat cinta dari Allah. Kenapa? Di balik itu pasti ada 3. Imma Allah mengampunkan dosa-dosa kita, ya Bu. Kemudian menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita, ya Bu. Sehingga karenanya jangan pernah suudzon sama Allah. Itu penting, Ibu. Ya, hidup ini harus apa, Bu? Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Kata Rasulullah dalam diskusi, kata Allah, ana inda husni dzanni abdi bi. Ya, aku tergantung daripada prasangka baik hambaku. Makanya ibu-ibu sekalian, ini akan menjadikan hidup ini lapang, nikmat, ya. Tadi yang awal saya bilang, Bu, jangan kamu berharap bahagia di akhirat kalau kamu tidak bahagia. Dan orang beriman bisa bahagia dalam kesusahan, apalagi dalam kesenangan. Ya, bisa berbahagia dalam apa, Bu? Kesusahan, apalagi dalam kesenangan. Ketika ibu jadi pengantin baru, senang atau susah? Kok banyak ibu-ibu nangis? Pengantin baru nangis. Berarti nangis bahagia ya? Subhanallah itu. Ya. Subhanallah itu, Bu. Ya, tapi habis itu apa? Udah mulai muntah-muntah, habis. Terus lahiran berdarah-darah. Bahkan suaminya dijambakin, gara-gara kamu ini sakit semua. Habis lahirin, minta lagi. Itulah manusia, Ibu. Makanya tidak ada manusia susah terus, juga tidak ada manusia senang terus. Kadang susah, kadang senang. Tapi pertanyaannya, lebih enak mana? Senang dari susah atau susah dari senang? Susah dulu baru senang atau senang baru susah? Ya, makanya apapun keadaannya, kata Nabi, ajaban di amril mu'min. Orang mukmin itu luar biasa. Inna sabatu sarra syakar. Kalau dia dapat kesenangan, dia apa? Bersyukur. Wa inna sabatu dharra sabar. Kalau dapat kesusahan, dia sabar. Semua cuma itu aja hidup ini. Ya, senang bersyukur, susah bersabar. Ya, makanya ini adalah satu sunnatullah yang harus kita sadari, sehingga kesenangan abadi itu hanya ada di surga. Kesusahan abadi ada di mana? Di neraka. Di dunia harus mengalami goncangan-goncangan seperti itu sebagai ujian hidup. Nah, sekarang kesimpulannya. Terus cara cepat untuk meraih surga apa, Ibu? Ya, karena pada ayat
133, 134 surat Al-Imran, itu Allah mengisyaratkan itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu isyarat dari Allah untuk bagaimana kita bergegas di dalam berupaya untuk meraih surga itu. Ya, Al-Imran 133, 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Enggak cukup sampai situ ya, Bu. Jadi Ibu sekalian, Allah mengingatkan bersegeralah. Artinya apa? Jangan suka menunda-nunda. Ya, mau sholat cepat sholat. Mau baca Quran cepat baca Quran. Mau sedekah cepat sedekah. Orang yang suka menunda kebaikan, tandanya apa, Bu? Dia terjebak oleh iblis. Ya, entar kalau udah pensiun, entar kalau udah punya waktu, entar kalau apa? Banyak duit, entar. Ah, ini bahaya ini, Bu. Ya. Itu jebakan setan. Makanya segerakan, jangan suka menunda kebaikan. Itu, Ibu. Ya, makanya kalau mau segerakan berarti harus punya kesadaran terus-menerus. Karena kata Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Setiap kali ada kesempatan cepat berbuat baik. Kenapa? Kaidahnya bila kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan kita dengan keburukan. Makanya segerakan kebaikan karena itu akan menjadi penunjang untuk melakukan kebaikan berikutnya, ya. Nah, barakallahu Ibu sekalian. Makanya itu pedoman yang harus kita pegangi senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang pokok masalahnya dalam bagaimana meraih surga dengan cara cepat ini ada pada ayat ke-40, 41 surat An-Nazi'at. Ya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa dahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Disinilah inti yang ingin kita capai dari kajian ini, Bu. Ya. Jadi cara cepat meraih surga hanya 2 langkah Allah ajarkan. Ya. Surat An-Nazi'at 40-41. Ya. Cara cepat meraih surga Allah sebutkan hanya 2 langkah saja. Ya. Empat puluh 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi 2 saja langkahnya Allah ajarkan. Selama kamu memiliki rasa takut kepada Allah sehingga perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, ya Bu. Berarti apa? Bersiap diri untuk menghadap Allah. Sadar dia akan berjumpa sama Allah. Sehingga dia membawa dirinya untuk taat kepada Allah. Nah, kesadaran itu penting. Ya. Bahkan nanti Allah sebutkan di surat Al-Rahman itu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut sama Allah disiapkan 2 surga, Ibu. 2 surga ini maksudnya apa? Surga bagi manusia dan surga bagi jin. Dua-duanya akan dikasih akses buat orang yang takut kepada Allah.
Berarti orang takut kepada Allah berarti apa? Punya rem dia. Ibu kalau naik mobil remnya blong gimana? Nabrak sono, nabrak sini kan? Nah dalam beriman juga begitu. Remnya itu ada rasa takut kepada Allah itu. Sehingga menyegerakan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, makanya rasa takut kepada Allah menjadi pegangan yang utama ibu. Ya, untuk bisa meraih surga itu. Dan inilah intinya pada ketakwaan tadi itu, Bu. Tidak mungkin orang masuk surga kecuali dengan takwa. Dan takwa itu dibangun atas dasar rasa takut kepada Allah. Ya. Dan rasa takut itu berarti apa, Ibu? Nanti ada hisabnya. Salah satu tafsir orang yang pernah satu kepada Allah, dia sadar di sana apa, Bu? Ada hisab. Ya, ada hisab. Makanya kalau orang itu menyadari ucapannya akan dihisab, dia nggak akan ngomong sembarangan. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar kecuali ada catatan di kanan kirinya itu, ya. Makanya sadari bahwa kita akan dihisab oleh Allah sehingga sangat hati-hati ketika dalam hidupnya itu, ya. Nah, saya kira itu penjelasannya panjang lebar tadi lewat ayat-ayat yang Allah terangkan. Ya, itu yang pertama, Ibu. Jadi cara cepat untuk meraih surga apa, Ibu? Munculkan rasa takut kepada Allah, ya. Dan rasa takut terutama takut terhadap hisab yang akan dihadapi di akhirat, ya. Bu, tadi saya cerita sama Bu Rita, saya ketemu seorang janda kaya raya. Ya, Bu, ibu ini punya aset 5 triliun. Waktu datang itu diantar sama patwal polisi. Ketika saya ketemu, ibu ini nampak nggak sombong, humble, ya Bu. Kemudian saya nasihati ibu ini, Bu, Allah titipkan harta kepada ibu. Ibu harus siapkan 2 jawaban. Dari mana ibu dapat harta itu? Untuk apa ibu akan gunakan harta itu? 2 pertanyaan itulah yang harus ibu siapkan jawabannya. Itu nasihat saya sama dia. Cuman saya ingatkan ibu, jangan sampai ibu kena anxiety. Anxiety itu galau, cemas. Kan duit banyak, 5 triliun. Ngapain sampai galau, cemas. Tiba-tiba ibu itu bilang, sudah Pak Ustadz, saya sudah kena anxiety 2 tahun. Coba itu, padahal 5 triliun. Kan? Jadi ternyata banyaknya harta tidak menjamin orang bahagia. Ya. Tidak menjamin orang itu tenang hidupnya. Kan? Ibu bisa, mungkin duitnya pas-pasan, rumahnya kontrak, tapi tenang. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya nikmat itu yang intinya 2. Imannya utuh, badannya sehat. Ya, apa kata Nabi, Bu? Ini hadisnya sahih. Man kana aminan fi sirbi. Siapa yang merasa aman dalam rumah tangganya. Ya, Bu. Mu'afan fi jasadi. Sehat badannya. Lahu qutu yaumi, ada dimakan untuk hari itu saja. Sehari aja ada dimakan. Berarti apa, Bu? Kata Nabi, hazat ilaihi ad-dunya bihadafiriha. Seakan-akan dia memiliki dunia semuanya. Jadi berarti kaya itu nggak harus banyak duit. Ya, Bu. Makanya ibu-ibu jangan punya angan-angan. Enak banget dia orang itu. Mobilnya bagus, rumahnya nggak usah. Ya, Bu, nggak usah. Yang penting ibu imannya utuh, badannya sehat, ada dimakan hari itu. Seakan dunia milik kita. Jelas, Bu? Jadi dari semua itu yang paling penting mana tadi, Bu? Iman. Ya. Nah, iman itulah yang akan memberikan rasa takut kepada Allah. Ya, selama iman itu utuh di dalam diri kita, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup. Tinggal bagaimana menjaga supaya tubuhnya sehat dan ada dimakan hari itu. Jelas, Bu? Jadi itu langkah pertama, munculkan rasa takut kepada
Yang kedua, ya Bu, wa nahan nafsa anil hawa. Ya, kendalikan hawa nafsumu. Ya, pengendalian hawa nafsu ini Bu, itu adalah awal kesuksesan di dalam diri manusia itu. Makanya saya pelajari tentang Mahatma Gandhi. Apa sih hebatnya Mahatma Gandhi itu? Seorang dari India sana, ya, tapi namanya mendunia. Ya, setelah kita pelajari, ternyata konsep Mahatma Gandhi itu cuma satu, pengendalian diri. Ya, padahal pengendalian diri itu sudah diajarkan oleh Allah kepada kita. Cuman dia nggak kenal Allah, makanya keyakinannya bukan kepada Allah. Sementara kita itu dikenalkan kita kepada Allah, tunduk kepada Allah sebagai hamba Allah, ya, makanya munculkan rasa takut kepada Allah. Tapi ada yang kedua, kendalikan hawa nafsu. Jadi Ibnu Qayyim Ibu menganalisa bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 unsur. Kalau orang tidak mampu menyelesaikan 4 unsur penghalang ini, maka dia akan terkendala oleh hawa nafsunya. Ya Bu, unsur yang pertama, di dalam diri manusia itu ada kecenderungan ingin seperti malaikat. Ya, paling benar, paling suci, paling-paling pokoknya. Ya, paling pintar, paling hebat. Ya Bu, ini penyakit ini Bu. Ini penyakit yang paling tinggi di dalam diri manusia. Makanya kita sadari malaikat itu ciptaan Allah. Dikasih apa Bu? Akal, dia ciptakan dari cahaya tapi tidak dikasih hawa nafsu. Makanya malaikat tidak pernah melanggar Allah. Ya. Binatang dikasih nafsu nggak dikasih akal. Ya kan? Makanya binatang itu kerjanya sembarangan aja dia, kan? Nah, kita dikasih nafsu, dia dikasih akal, juga dikasih nafsu. Sehingga para mengatakan, bila kamu dengan akalmu mampu mengendalikan hawa nafsumu, maka kamu bisa lebih hebat dari malaikat. Tetapi ketika nafsumu mengalahkan akalmu, maka kamu lebih rendah dari binatang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita kena penyakit merasa paling suci, merasa paling benar, seperti malaikat. Karena kita bukan malaikat. Jelas ya? Jadi ini penyakit yang pertama yang bisa diidap oleh manusia karena merasa suci dia seperti malaikat. Ini harus kita waspadai, ya. Sehingga muncul apa Bu? Sombong, merasa paling benar, ya, merendahkan orang, meremehkan orang, ya. Nah, itu penyakit yang pertama ini Bu. Harus kita apa? Kita kendalikan ini model seperti ini. Yang kedua, di dalam diri manusia ada kecenderungan seperti iblis. Apa kecenderungan iblis Bu? Dia nggak masuk neraka sendirian. Dia akan cari kawan sebanyak mungkin untuk masuk neraka. Itulah misi iblis itu, ya. Kata Allah, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Itu surat Fatir yang ke-6. Jadi hakikat iblis itu, setan itu, dia nggak masuk neraka sendirian. Dia ngajak sebanyak-banyaknya. Ya, makanya lihat kan orang jahat, dia nggak mau jahat sendirian. Dia akan cari apa? Mangsa-mangsa lain. Nah, itu ada di dalam diri manusia nih, Bu. Kecenderungan berperilaku seperti iblis. Ya. Ingin membuat kerusakan sebanyak mungkin. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Apalagi orang ini punya kekuasaan kayak Donald Trump ini. Ya, bikin kekacauan dunia ini kan. Ini jenis yang seperti ini, Bu. Ya, dia nggak merusak sendirian. Oke, ini kedua Ibu, kecenderungan manusia kepada perilaku seperti setan. Ya, nah yang ketiga, kecenderungan ini menang sendiri. Nah, itulah yang ada di hutan. Siapa yang kuat, siapa yang berani, dia apa? Yang menang dia. Jadi hukum hutan yang yang dilakukan. Jadi merasa diri paling kuat, inilah yang nanti jadi premanisme itu, Ibu. Ya, premanisme itu maunya apa? Menekan orang lain sehingga dapat mengendalikan mereka. Ya, ini cenderungan untuk merasa paling hebat sendiri, nih Bu. Ini kecenderungan apa?
Seperti preman-preman itu, premanisme. Nah, ini kecenderungan yang ketiga dalam diri manusia yang harus kita kalahkan, ya. Punya kesadaran untuk menekan itu. Dan yang keempat, yang terakhir, dan ini yang paling banyak kata Ibnu Qayyim, kecenderungan seperti binatang pada umumnya. Kerjanya cuma makan, minum, bikin anak tidur. Makan, minum, bikin anak tidur. Binatang. Jadi dia nggak urusan ibadah, nggak tahu halal haram, ya Bu. Dan kecenderungan manusia paling banyak yang keempat ini kata Ibnu Qayyim. Berarti di dalam diri kita ada berapa Bu? 4 unsur yang harus kita tundukkan, kita kendalikan. Ya, Pak? Perasaan merasa paling suci, ya, merasa nggak mau bersalah sendirian, ingin membawa yang sebanyak-banyaknya korbannya. Yang ketiga merasa paling kuat, ya, Pak? Yang keempat merasa seperti binatang pada umumnya. Nah, hidupnya hanya cuman urusan perut dan yang di bawah perut, ya Bu. Nah, itu kelemahan yang ada pada manusia. Nah, 4 inilah yang harus kita kendalikan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi kalau orang bisa memunculkan rasa takut kepada Allah dan sadar untuk pengendalian hawa nafsunya, maka Allah katakan dia akan diberikan jannatul ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempatnya orang seperti itu. Jadi ini menurut saya adalah jalan tercepat menuju surga yang harus kita sadari, karena dengan itu insya Allah jaminan apa Bu? Surga. Cuma 2 langkah saja. Munculkan rasa takut kepada Allah, kendalikan hawa nafsumu, sehingga kamu akan dijamin apa Bu? Surga. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan Bu sebelum masuk zuhur. Ya. Ya. Kenapa? Ada juga kita masuk rumah, kita kan berucap assalamualaikum. Nah, pendapat bilang jangan mengucap assalamualaikum karena setan itu mengucap waalaikumsalam. Tidak, itu salah. Ya. Bu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Kalau kamu diberikan salam, maka jawablah salam itu seperti yang diucapkan atau lebih baik. Jadi urusan jin, urusan siapa itu Bu? Jin itu ada 2, ada jin muslim, ada jin kafir. Kalau jin muslim menjawab, alhamdulillah. Tapi yang pasti kalau ibu mengucapkan salam ke dalam rumah dan tidak ada orang jawab, yang jawab malaikat bukan jin. Jadi itu pendapat yang salah itu Bu. Maka tetap kamu berikan salam. Makanya Nabi mengatakan hakul muslimi alal muslimi sittun. Lihat muslim ini Bu. Hak seorang muslim ke orang muslim lain ada berapa? Ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu ketemu saudaramu berikan salam. Itu hak seorang muslim. Kamu memberikan salam wajib, sunnah. Tapi yang jawab wajib. Ya. Makanya kalau ibu berikan salam, ternyata orang kita berikan salam tidak memberikan jawaban, ibu nggak usah khawatir. Ya, wajib bagi orang itu menjawab. Mungkin dia ternyata bukan muslim, atau mungkin dia nggak sadar atau apa, tapi akan dijawab oleh malaikat. Jadi nggak perlu dijawab pikiran, dijawab jin. Kalau dijawab jin, alhamdulillah, jinnya muslim berarti ibu. Ya. Dan jangan lupa setiap orang itu ada jinnya. Ya, makanya ibu lihat kalau ada pengajian yang tidur itu pasti pengaruh jinnya itu. Gitu. Setiap orang itu ada jinnya ibu. Ya. Nah, barakallahu. Kalau kita mau berikan salam, idza laqitu fasallim alaih. Wa idza atisa fahamidallah fasyamitu. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah apa? Yarhamukallah atau yarhamukillah. Kalau dijawab yahdikillah atau yahdikallah. Ya Bu ya. Kemudian wa idza stansahaka fansahhu. Kalau saudara meminta nasihat, nasihatilah dia. Hak dia untuk minta nasihat, kewajiban kita apa Bu? Untuk menasihatinya. Kemudian
Yang keempat, wa idza da'aka fa'jibu. Kalau dia mengundang kamu dan undangan itu tidak mengandung kemaksiatan, maka hadirlah memenuhi undangannya. Yang keempat, wa idza marida fa'udu. Kalau dia sakit, kunjungin dia. Ya. Wa idza mata fasyai'u. Kalau dia meninggal, hantarkanlah. Ya, Bu, sampai kebesarannya. Jadi itu ada 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Yang pertama tadi apa, Bu? Berikan salam. Berikan salam, ya. Jadi nggak benar omongan orang itu, Bu, karena nggak ada dasarnya. Makanya kalau masuk rumah, berikan salam. Kalau nggak ada yang jawab, insya Allah dijawab oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Benar, Bu. Benar. Katanya kalau kita masuk rumah kita dan keadaan kosong itu ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar nggak, Ustaz? Nah, itu pendapat. Kedua, Ya. tentang niat, Ustaz. Saya kan kalau taklim ini kan kalau kita niat ibadah kan karena niat karena Allah, apa yang kita dapatkan. Jadi kalau saya nih suka bawa dagangan, Ustaz. Karena saya juga berkali-kali menasihatkan luruskan niat. Tapi saya emang niatnya ngaji, Ustaz, ngaji. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, bagus. Bagus. Untuk yang pertama, kalau memang kita yakin di rumah itu nggak ada orang, maka ibu mengatakan assalamualaikum wala ibadis salihun. Karena yakin nggak ada orang. Kenapa yang kita salami jin yang ada sama kita? Bu, jin yang sama kita salamin sama malaikat yang menjaga kita. Karena kata Rasulullah kita dijaga oleh malaikat, ada malaikat siang, ada malaikat malam. Maka kita berikan salam buat mereka. Gitu. Kalau kita nggak yakin nggak ada orang. Kalau ada yakin orang, ya assalamualaikum. Gitu. Kemudian kedua, ini bagus nih, pertanyaan bagus nih. Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika orang berbuat, ada 4 keadaan. Ya, ketika orang berbuat ada berapa? 4 keadaan. Yang pertama, dia berbuat 100% karena Allah. Tidak ada motivasi lain. Maka inilah yang seharusnya terjadi dengan kita. Setiap kali niatkan karena Allah, 100%. Ya, Bu, nggak ada unsur lain. Ya. Yang kedua, dia niatnya untuk dunia 100%, nggak ada pahalanya. Dia datang memang untuk dagang dia, bukan untuk pengajian. Maka dia nggak dapat pahala sama sekali. Dia dapat dagangannya, dapat untungnya, tapi nggak ada nilai pahala pengajiannya. Yang ketiga, dia datang ke pengajian untuk mengikut pengajian sekaligus dagang. Ya, Bu, dia pengajian sekaligus dagang. Dia dapat pahala pengajiannya, tapi juga dapat untung dagangnya. Kan? Nah, yang bahaya yang keempat. Ya, dia datang untuk dagang sekaligus ikut pengajian. Nggak ada pahalanya pengajiannya. Ya, Bu, itu maksudnya anaknya luruskan niat. Jangan sampai yang keempat atau yang kedua. Niatnya fokus karena dunia. Atau dia cari dunia sekaligus dengar pengajian. Nggak ada pahala pengajiannya. Kenapa? Niatnya salah. Maka imma yang pertama 100%. Atau yang ketiga dia niat karena Allah sekaligus mau dagang. Boleh. Ya, tapi tentunya yang paling sempurna yang pertama. Ya. Jadi niatnya karena Allah sekaligus dagang boleh, tapi jangan kebalik. Niat dagang dulu baru ikut jangan kebalik. Itu yang keliru. Ya, Bu. Nah, iya, Bu, silakan, Bu. Tadi mau nanya apa? Ya. Enggak jadi, Bu, nanya, Bu. Enggak jadi nanya. Udah, alhamdulillah. Ya, pas juga azan. Jadi insyaallah nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti sambil ambil makan-makan Ibu ya. Kita mau ke masjid. Jazakallahu khairan perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.